Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Telpot Vespa. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusan-urusannya ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau berbagi tips buat teman-teman yang kemarin tanya-tanya, dan ada beberapa customer juga yang kemarin tanya ya. Untuk pengapian RC itu jalur kontaknya seperti apa, Bang? Nah, ini kebetulan untuk Vespa PX ini yang pakai spek blok VMC Chrono itu beli pengapian di saya ya. Jadi ini beli pengapian di aku. Untuk pengapiannya set RC, tapi ini untuk kipasnya pakai kipas Malossi original, dan ini pakai starter ya guys. Tuh. Nah, jadi untuk jalur kontaknya itu ada penambahan relay ya. Untuk jalur kontaknya ada penambahan relay. Itu kalau pakai kontak standarnya Vespa. Kontak standarnya Vespa itu beda soalnya ya, guys. Kalau di Vespa itu sistem kontaknya atau sistem pemutus arusnya itu ketika kita tempelin, misalkan ini jalur kontak ya di Vespa, kita tempelin kayak gini ke massa, itu nanti otomatis mesinnya akan mati guys. Jadi kalau di Vespa itu seperti itu, tapi kalau di RC itu nggak seperti itu guys. Kalau di RC misalkan biasanya kan kalau kayak Platina atau kayak jenis-jenis yang bisa diputus dari koilnya, ditempelin kayak gini mati ya. Nah, kalau di RC itu nggak bisa. Kalau misalkan ditempelin kayak gini dari ininya, dari dikonsletin lah dari CDA-nya atau dari koilnya, ya nanti akan mati. Cuman matinya mati seterusnya, jadi nggak hidup lagi, dia akan konslet guys, seperti itu. Jadi kalau sistemnya di RC itu nyambung semua, dan kita pemutusnya ya modelnya model masanya yang kita cabut. Makanya ada penambahan untuk bagian relay, karena di sistem kontaknya Vespa itu berbeda. Sistem kontaknya Vespa itu kan ada 4 kabel, yang 2 itu buat on off bagian kelistrikan, yang 2-nya itu buat on off bagian kunci kontak. Nah, ketika kunci kontaknya itu misalkan kita on untuk kunci kontaknya si Vespa itu, nanti ketemunya nempel massa, dan itu nggak fungsi kalau buat RC. Makanya kita bikin jalurnya beda, kecuali kalau udah modifikasi pakai kunci kontaknya Jepangan yang sistemnya sama kayak RC mungkin bisa, tapi kalau jalurnya Vespa itu nggak bisa. Makanya ini aku mau bikinkan ininya ya, jalurnya ya. Jadi ini kan ada keluaran kabel, yang kabel lampu atau spool lampu itu nggak usah dihitung ya guys ya. Jadi kalau spool lampu ini, karena aku memang kalau jualan spool RC atau magnet set RC itu full wave, ini spool lampunya ada 2, yang warna ini, warnanya ini kuning sama apa ini, biru strip pink apa ungu lah ya. Ini lampu, ini jalur lampu. Jadi ini masuknya ke kiprok semua guys. Dan kalau beli di aku pasti tak bikin soket-soketnya ya. Ini jalur lampu, ini kita abaikan dulu ya. Ini masuknya karena ini kalau ini nggak termasuk jalurnya. Jadi yang jalurnya itu ada 2. Ini kita abaikan dulu. Kita singkirin ya biar nggak kelihatan. Nah, ini yang jalur yang warna abu ini sama hitam strip merah ini itu dari jalur kelistrikan jalur api. Jadi ini spool api, keluar 2, satunya plus masuk ke CDI, satunya min masuk ke massa. Nah, gimana caranya Bang? Caranya aku ada penambahan 2 kabel lagi guys. Jadi ini ada penambahan 2 kabel. 2 kabel ini masuknya ke bodi samping. Nah, sebenarnya itu enggak 2 kabel pun enggak masalah. Ini 2 kabel ini hanya buat cadangan ketika kita enggak pakai aki, karena kalau jenis ini harus ada akinya. Jadi kontaknya nanti ketemunya itu harus pakai aki. Nah, jadi yang satu itu
Dari aku pakai stand coba. Nah, ini kan yang api nyalanya ke CDI-nya ini ya, yang warna abu. Langsung kita masukkan ke CDI. Ini kebetulan aku pakai CDI-nya Kopi Malosi, sama aja. Misalkan pakai CDI bawaan RC pun sama aja, nanti jalurnya sama aja. Cuman kalau Kopi Malosi itu bedanya dia cuman 2 kabel langsung ke masa. Nah, bisa juga dari CDI, cuman ini aku mau ambilnya dari spool ya. Jadi ini dari spool, intinya sama ya. Dari spool ada keluaran 2, satu masuk ke CDI. Nah, yang satu ini bisa langsung ke masa. Itu kalau kita langsung ke masa itu nggak jalur kontak jadinya. Nah, biar jalur kontak, ini kita masukkan kabel merah nih. Kabel merah ini nanti jalurnya ke relay. Kita masukkan ya. Set, kita masukkan. Nah, kita pindah ke bagian samping. Oke guys, jadi kita masuk ke bagian sini ya. Bagian sini ini tadi yang dari spool. Kita cabut dulu. Nah, ini yang dari spool tadi, yang dari spool yang min. Jadi yang harusnya ke masa. Yang harusnya ke masa kita masukin ke relay. Jadi relaynya ini ini dulu ya. Jelasin relaynya ini itu, jadi si relay itu fungsinya kayak terminal tambahan guys. Jadi si relay itu fungsinya kayak terminal tambahan, dan ini relay ini fungsinya on off ya. Jadi ikut ke kunci kontak ketika on atau ke aki lah. Ini relay ini bisa fungsi ketika akinya kita nyalakan. Jadi kalau kita nggak ada akinya itu nggak bisa, karena ini ikut aki. Nah, untuk ngambil jalur dari relay ini biar kita nggak ngotak-atik dari depan atau dari jalur kontaknya yang dari depan ya, intinya kita bisa ambil di flasher guys. Jadi kita jumper dari flasher. Nah, ini kita jumper dari flasher yang B. Jadi yang mau masuk ke input ya. Jadi ketika kontak on ini kan sudah ada arus. Nah, kalau yang L itu kan yang buat ngedip. Jadi kita ambilnya yang B, jalur B ya, jalur masuk. Nah, masuk ke relay yang berapa ini? Yang 86. Masuk ke yang 86. Nah, dari sini ya, dari yang 86 ini, yang 8 ini ya, nanti pasangannya 85. 85-nya itu masuk ke masa. Ini otomatis nyala. Nah, ketika ini udah nyala, nah kita pasang dari jalur yang tadi dari spool masuk ke sini. Masuk ke jalur 30. Masuk jalur ke 30. Lah, jalur 30 ini satunya masuk ke masa juga. Jadi sebenarnya relay ini itu hanya penghubung dan pemutus buat kunci kontak. Jadi ketika kunci kontak on, otomatis si relay ini kan hidup. Jadi antara yang merah ini yang dari spool ini sama masa ini terhubung. Otomatis nyala kunci kontaknya. Nah, ketika kunci kontaknya kita off, kita matikan, kan otomatis si relay ini mati. Jadi kalau kita off kunci kontaknya, si relay ini mati, otomatis nggak nyambung dong dari kabel spool yang harusnya ke masa tuh. Jadi intinya ini buat pemutus aja, seperti itu guys. Jadi buat teman-teman yang kemarin beli pengapian RC di aku, jangan bingung, jangan takut kunci kontaknya nggak fungsi ya, jadi tetap fungsi. Nah, tadi kan aku ambil 2 kabel ya, jadi 2 kabel masuk ke sini loh, keluar ya. Jadi fungsinya gini guys, yang 2 kabel itu fungsinya, jadi kita masukin ke min semua. Nih, ini kan ada 2 kabel nih, hitam sama merah. Nah, fungsinya buat apa bang? Fungsinya buat gini, kalau kita lewat jalur ini
lewat jalur yang relay ini, kan otomatis kunci kontaknya itu ikut di aki. Nah, ketika akinya kita copot, otomatis kan nggak fungsi ini. Jadi kunci kontaknya nggak bisa nyala. Jadi mesinnya pun ikut nggak bisa nyala karena dia mutus dari masanya itu mutus. Makanya aku itu kasih 2 kabel. Nah, 2 kabel yang hitam ini, yang satu tadi itu buat cadangan. Ketika kita nggak pakai aki, ini tetap masang di, ini kan ikut tak gabungin ya, tak gabungin jadi satu, nanti masuknya ke ground, ke masa. Nah, jadi yang satu tadi itu ikut ke sini, masuk ke masa juga. Nah, ketika si aki itu kita cabut atau lagi servis lah, atau tiba-tiba di jalan akinya drop bang, mati atau ini itulah ya, intinya ada kendala di bagian aki, kan otomatis mesinnya nggak nyala karena yang harusnya masuk ke min itu, yang harusnya masuk ke masa, ke ground itu groundnya putus. Jadi karena RC itu groundnya harus nempel, ya jadi mati, mesinnya nggak nyala. Nah, kita bisa rubah di bagian sininya guys. Ini makanya aku kasih 2 kabel. Nanti ketika terjadi seperti itu, ini tinggal cabut. Ini tinggal cabut, yang masuk ke CDI ini tinggal cabut. Yang ini ya, yang min ya. Ini bukan yang masuk ke CDI. Sorry, bukan yang masuk ke CDI. Yang masuk ke CDI ini dibiarin. Yang masuk ke CDI ini dibiarin. Jadi yang jalur tadinya satunya yang harus masuk ke masa, ini kita cabut. Terus kita cabut, kita masukin satunya yang nggak lewat relay. Yang satunya ini yang langsung masuk ke masa, kita sambungin. Udah otomatis nyala. Otomatis nyala untuk bagian jalur pengapiannya. Cuman dia nggak kontak, dia nggak ikut kontak. Ini buat cadangan aja, buat darurat saja. Tapi kalau aki teman-teman itu nggak bermasalah, ya tetap pakai yang ini, tetap pakai yang tadi ya, tetap pakai yang tadi, yang jalur tadi ya, aman. Pakai yang jalur ini yang masuk ke relay. Itu, ini buat jalur darurat aja. Ketika teman-teman lepas aki atau akinya kendala lah, intinya bisa langsung masukin ke sini. Jadi nggak di sini langsung bisa dari sini bisa langsung ke masa kayak gini. Cuman kan sayang ya kalau aku bikinnya itu soket-soket kayak gini biar lebih praktis. Jadi teman-teman nggak bikin baut-baut atau nggak buka-buka baut lagi, nyopotin masukin ke masa, tinggal pasang colok aja. Nah seperti itu guys. Nah untuk ini ya, untuk penjelasannya mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi ya ini sharing-sharing aja karena aku memang kebetulan jual pengapian set RC. Jadi kemarin itu customerku pun tanya ya, ini kalau jalur kontaknya seperti apa bang. Nah ini kebetulan aku ada bahan, jadi kebetulan ada pemasangan di aku, pemasangan langsung di sini ya. Jadi ini tak bikinkan jalurnya. Jadi untuk jalur yang lama, kunci kontak yang lama kita nggak otak-atik. Ini jalur kunci kontak yang lama itu masih ada, masih di sini ya. Kita solasi doang, untuk jalur yang dari Vespanya. Jadi suatu saat kalau ketika pengen pakai pengapian bawaan Vespa lagi, jalurnya tinggal pasang lagi gitu guys. Kalau buat RC nya kita bikin jalur kontak lagi sendiri. Dan seperti tadi ya, intinya kita, kalau aku sih 2 kabel, sebenarnya 1 kabel cukup, gak masalah, langsung masuk ke relay. Cuman aku kasih 2 kabel itu buat antisipasi ketika aki itu bermasalah atau kita copot aki, biar kita nggak repot, tinggal colok di sini aja, tinggal cabut colok kayak gitu aja guys. Nah kurang lebih seperti itu video dari aku. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang lagi cari-cari jalur kunci kontak RC yang PNP Vespa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.